Hi guys, so welcome back to IRpedia. Jadi kali ini bakalan ditemenin sama aku, Angel, dan Lukas. Nah, di video kali ini bakalan beda nih sama video-video sebelumnya. Kita ngomongnya harus gantian karena ngomongnya harus dari rumah aja, dari rumah masing-masing. Ini tuh karena siapa sih penyebabnya? Ya tentunya karena Koronski alias Corona. Nah, bahasan kita hari ini bakalan cocok banget nih sama Corona. Kita bakalan bahas masalah gimana sih keadaan di dunia ini setelah Koronski alias Corona menghilang. Tuh, penasaran gak tuh? Dan kita bakalan bahas ini pakai 3 konsentrasi yang ada di HUGM, yaitu geopolitik dan keamanan, ekonomi politik, dan perdamaian. Tuh, asik banget gak tuh? Jadi kali ini kita juga udah nyiapin pertanyaan buat temen-temen yang bakalan kita wawancarain nanti. Yuk kita simak diskusinya. Dalam melihat perubahan dunia setelah pandemi COVID-19, pertama kita akan mendengar pendapat dari teman-teman yang menyoroti perkembangan serta perubahan ekonomi politik global pasca COVID-19, terutama berkaitan dengan isu kerjasama antar negara dan juga global value chain. Mari kita dengar pendapat dari Aldo Rafid dan Arti Aziz. Kalau kita lihat dalam konteks ekonomi politik global ya, sebetulnya kedua kemungkinan tadi, baik kerjasama dan juga proteksionisme itu dapat terjadi, kemungkinan itu ada. Jadi kan, tapi kalau menurut pendapatku pribadi, itu negara-negara akan cenderung untuk lebih mengintensifkan kerjasama satu sama lain. Jadi kan, sebagai contoh, Indonesia sendiri sempat dibantu, baik itu berupa penyediaan dana maupun penyediaan alat kesehatan oleh Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat, serta beberapa negara lainnya. Jadi itu adalah bukti bahwa negara-negara lain juga istilahnya saling membantu negara lain untuk mengatasi pandemi ini. Kemudian menurut beberapa sumber juga, kalau ekspor Indonesia ya, itu di awal tahun 2020 kemarin, ekspor di sektor pertanian dan juga perikanan itu sempat cenderung stabil dan meningkat. Dan ini juga membuktikan bahwa sejatinya setiap negara itu saling melengkapi satu sama lain. Karena kan nggak mungkin ya negara itu hidup sendiri dan istilahnya mencukupi kebutuhannya secara mandiri gitu kan nggak mungkin. Jadi di sini yang aku percayai adalah kerjasama yang lebih intensif itu akan terjadi dan negara-negara juga akan saling melengkapi kebutuhannya satu sama lain, terlebih di masa sulit seperti pandemi ini. Kemudian Indonesia juga seperti kerjasama regional bersama ASEAN juga sudah berkomitmen untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Jadi dalam konteks regional seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa mengesampingkan fakta bahwa ada juga kemungkinan untuk beberapa negara lebih mementingkan dirinya sendiri, apalagi seandainya kondisi pandemi ini semakin memburuk dan semakin mengancam kebutuhan domestik mereka, seperti itu. Jadi kedua kemungkinan itu ada, tapi dalam hal sekarang menurutku yang lebih besar kemungkinannya adalah kerjasama yang lebih intensif antar negara-negara, seperti itu. Yang jelas tentunya adalah meningkatnya kebijakan bersifat proteksionisme, xenofobik, dan nasionalistik di antara negara-negara di dunia. Apalagi dikarenakan adanya disrupsi yang terjadi pada global supply chain, pada akhirnya bisa mengubah jalannya interaksi ekonomi politik global. Misalnya saja nih, kemungkinan ya nantinya dalam sektor seperti healthcare, banyak pemerintah yang kemudian akan berusaha memandang barang-barang esensial sebagai barang strategis dan berusaha untuk melarang ekspor produk-produk esensial. Yang mana berarti memiliki konsekuensi bahwa di masa mendatang adalah global value chain, terutama dalam sektor esensial, tidak akan terjadi semasif dulu. Selain itu, mungkin hal ini pada akhirnya juga akan menyebabkan banyak negara maju di dunia untuk alih-alih menggunakan tenaga kerja imigran yang relatif murah, akhirnya lebih memilih mengotomatisasi produksi mereka menggunakan mesin atau robot, yang mana konsekuensinya akan mengurangi peran negara-negara penting di global value chain sebelumnya. Ini tadi barusan adalah opini pesimis dari aku. Namun di sisi lain, aku juga optimis bahwa dikarenakan COVID-19 ini kan termasuk pandemik ya,
dan oleh berarti memiliki dampak secara global. Maka satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah ya dengan melalui kooperasi dan peningkatan institusi multilateralisme. Dengan kata lain, pandemi yang terjadi saat ini sebenarnya juga menciptakan peluang agar dunia menjadi lebih kooperatif lagi dalam mengantisipasi terjadinya kejadian serupa ini agar tidak terjadi di masa mendatang dengan cara menguatkan institusi global menjadi lebih kooperatif. Posisi Tiongkok sebagai salah satu negara pusat ekonomi dunia dan juga sebagai pusat dari global value chain itu pasti akan terpengaruh ke arah negatif. Jadi seperti yang kita tahu, Tiongkok, pandemi COVID-19 ini berawal dari kota Wuhan di Tiongkok. Dan juga karena itu kegiatan produksi menjadi terhambat, banyak orang yang terkena PHK sehingga berpengaruh negatif ke perekonomian Tiongkok dan juga perekonomian global. Tapi kan di sini yang harus kita ketahui adalah seluruh dunia saat ini sudah terkena dampak negatif, terutama dalam bidang ekonomi karena adanya pandemi COVID-19. Bahkan negara-negara besar juga pertumbuhan ekonomi menjadi minus. Dan sekarang, kalau kita lihat dengan status quo, Tiongkok itu sudah dalam tahap recovery. Jadi, sudah dalam tahap recovery untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik. Dan menurut beberapa argumen juga, ada yang menyatakan bahwa Tiongkok dapat menjadi negara yang akan memimpin recovery ekonomi global ke depannya setelah adanya pandemi COVID-19. Dan aku juga setuju dengan argumen tersebut. Jadi kalau kita lihat sekarang, Tiongkok sedang dalam masa pemulihan di saat negara-negara lain masih berkutat dengan COVID-19. Dan ini juga menjadi satu kesempatan bagi Tiongkok untuk lebih memperlihatkan pengaruhnya di dunia dan membuat negara-negara lain yang saat ini bergantung dengan Tiongkok akan lebih bergantung lagi ke depannya apabila ekonomi Tiongkok sudah pulih dalam beberapa waktu ke depan, seperti itu. Jadi ini salah satu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk lebih memperbesar pengaruh ekonominya di ranah global, seperti itu. Tidak dipungkiri lagi bahwa Cina merupakan pusat perekonomian dunia. Cina dapat dikatakan merupakan pemain dengan peran terbesar dalam global value chain. Hal ini kemudian semakin ditegaskan dengan ketergantungan yang besar dari negara-negara paling maju yang terletak di Eropa Barat dan Amerika Utara pada Cina dalam global value chain. Nah, dapat dikatakan produk esensial yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari produk otomotif, obat-obatan, hingga perabotan rumah tangga, semuanya dapat hadir dikarenakan peran Cina sebagai pabriknya dunia. Nah, namun dikarenakan terlalu dominannya peran Cina pada divisi ini, kemudian berefek samping memaksa rantai produksi di seluruh dunia menjadi terhambat dengan terjadinya COVID-19 ini. Menurutku, setelah pandemik ini selesai, pada akhirnya negara-negara di dunia ini akan mempertimbangkan ulang ketergantungannya terhadap Cina. Apalagi di saat pandemi ini sendiri, Cina kemudian harus mengurangi ekspor dan produksinya sendiri. Oleh karena itu, negara-negara di dunia pada akhirnya mau tidak mau tentunya akan akan sebisa mungkin memproduksi barang esensial, misalnya obat-obatan, secara mandiri sebagai upaya untuk menghindari hal seperti ini terjadi pada kemudian hari. Nah, dengan kata lain, negara-negara di dunia ini kemudian mungkin akan mencoba merelokasikan supply chain mereka untuk sebisa mungkin tetap terjangkau atau berada dekat dengan negaranya. Oleh karena itu, selepas pandemi ini, aku memprediksi kalau Cina merupakan negara yang paling dirugikan dikarenakan peran atau dominannya dalam global value chain. Nah, abis dengerin dari sudut pandang ekonomi, kita jadi tahu juga kalau korbannya bukan cuma perekonomian, masih banyak banget korban yang terdampak sebagai implikasinya, termasuk elemen-elemen marginal. Elemen marginal jelas sangat kesusahan dalam mengatasi adanya resesi ekonomi ini. Yuk kita dengerin pendapat Kak Dania dan Kak Fanya di sudut pandang ini dengan menyoroti beberapa komunitas marginal. Tentunya di masa pandemi ini kaum marginal adalah salah satu kelompok yang paling rentan ya.
tidak hanya dari segi bisa atau tidaknya tertular COVID-19, tapi juga dari segi bisa atau tidaknya mereka bertahan hidup dalam kesehariannya. Misalkan kawan-kawan kita yang telah dipotong upahnya dan di PHK, apalagi kalau dilakukan tanpa pemberitahuan ya atau persetujuan dari kedua belah pihak, akan pastinya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari makanan sampai biaya tempat tinggal. Nah, belum lagi dari normal. Mungkin di sini aku mau fokus ke salah satu kaum marginal yang sudah dari dulu ya di Indonesia, yaitu kawan-kawan trans perempuan. Dengan adanya kebijakan social distancing dan work from home, tentunya banyak trans di Indonesia harus kehilangan sebagian besar mata pencarian mereka. Ya karena dari dulu they have no other choice but to work as perias di salon, pengamen, dan pekerja seks karena seringkali ditolak di sektor pekerjaan formal atas dasar transfobia. Nah, kebanyakan dari mereka juga sayangnya tidak memiliki kartu identitas ya dan ataupun KTP atau dipanggil KTP untuk pergi dari rumah pada saat mereka masih muda dulu karena takut aja gitu untuk mengajukan diri, dan karena tidak ada KTP tersebut pastinya sulit bagi mereka untuk mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial dari pemerintah yang menurutku jatuhnya sangat fatal ya, karena mayoritas dari mereka harus tinggal di pemukiman yang kumuh dan padat penduduk. Kalau kita bicara soal masyarakat marginal, biasanya banyak yang langsung menargetkannya masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Tapi sebenarnya masih bisa kita extend lagi kalau kita bicara soal masyarakat marginal, karena ada beberapa kategori di masyarakat yang kalau kita lihat mereka sebenarnya sangat-sangat vulnerable dan beresiko tinggi, bukan hanya selama pandemi COVID-19 ini, tapi juga setelahnya. Beberapa kategori itu pertama adalah para manula tentunya, kemudian para ibu-ibu dan wanita, kemudian anak-anak dan remaja, kawan-kawan difabel, dan juga kelompok-kelompok minoritas secara sosial, politik, dan ekonomi yang lain. Nah, mungkin secara general atau in plain sight ya, kita nggak bisa bilang kalau semua dari mereka marginalized. Tapi kalau kita lihat ada beberapa kategori yang kalau kita korelasikan dengan salah satunya dengan kelas ekonomi itu, diri mereka ada yang benar-benar termarginalized. Kalau kita lihat ada kawan-kawan difabel, ya tentu ya kalau kita bilang tentang kelompok difabel, buat mereka punya satu pekerjaan stabil aja nggak selalu mudah. Apalagi ketika kita lihat kondisi ekonomi yang seperti ini yang pemerintah hadapi dan banyak perusahaan hadapi, yang bikin harus banyak terjadi PHK, kelompok-kelompok difabel ini nggak bakal semudah itu buat segera bangkit dan pulih dari kondisi yang sulit. Nah sebenarnya kalau kita bisa bilang masyarakat marginal ini nggak selalu soal kelompok-kelompok tertentu yang sudah pasti nama dan identitas atau labelnya, tapi marginalized ini yang kita maksud adalah kelompok-kelompok masyarakat yang nggak mendapat atensi yang cukup dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari publik, hingga dalam kondisi krisis seperti ini banyak jadi kebutuhan mereka dan fisik dan psikologis mereka nggak terpenuhi. Jadi sebenarnya kalau dari opini saya sendiri nggak bisa bilang bagaimana setelahnya, karena bahkan I'm quite heartbreaking to say bahwa kita pun sekarang masih menghadapi kenaikan jumlah kasus positif dan bukan yang sebaliknya. Jadi kalau nggak ada langkah-langkah kuratif dan restoratif dari pemerintah yang disponsori pemerintah dan didukung oleh masyarakat, I think it's not gonna look good for these marginalized communities untuk segera bisa bangkit dalam kondisi sulit di pandemi ini. Untuk saat ini, menurutku sangat penting ya bagi kita untuk bersolidaritas dengan mereka yang paling terdampak pandemi COVID-19. Bisa dengan cara mendukung upaya kolektif seperti dapur umum, ataupun usaha kecil-kecilan yang telah dibuat oleh kawan-kawan perempuan misalnya. Nah, rasa pemulihan ini menurutku sangat menarik ya, karena going back to the old normal akan sangat disayangkan if that means kita akan terus melanggengkan berbagai macam struktur dan kultur yang telah menormalisasikan adanya kesenjangan ekonomi, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, pengangguran, dan lain-lain. Oleh karena itu, selain melakukan himbauan seperti social distancing secara taat, constant awareness raising mengenai berbagai macam kekurangan dari the old normal itu menurutku sangat penting. Tentunya ditemani berbagai macam desakan misalnya kepada pemerintah
untuk melindungi para kelompok rentan, menjamin hak-hak semua masyarakatnya atas standar kehidupan yang layak, dan seterusnya. Kalau dari pendapat aku, salah satu masalah penting yang harus segera diadres adalah soal stigma dan misinformasi. Karena banyak banget dengan kondisi pandemi seperti ini, ada rise of harmful stigma, stereotypes, dan misinformasi yang bikin banyak orang, khususnya dari kelompok-kelompok marginal ini, untuk nggak seeking medical help ketika mereka menghadapi masalah kesehatan. Banyak dari mereka yang nggak mau didiskriminasi kalau memang terbukti dirinya positif COVID-19. Sedangkan salah satu kunci buat pemerintah segera coping with this supaya ini semua segera berakhir adalah lebih banyak orang dites sehingga mereka tahu mana yang butuh intensive care. Nah, masalah ini sebenarnya bisa diadres salah satunya dengan lebih banyak informasi yang disebarkan itu secara merata. Karena banyak dari masyarakat rural atau masyarakat di area slums di daerah urban ini yang nggak tahu banyak soal how this disease works. Dan pemerintah seharusnya mendiseminasi informasi yang sama kepada masyarakat ini dan kelompok marginal. Salah satunya juga bisa dengan partnering up sama komunitas atau organisasi lokal atau organisasi grassroots yang biasanya berhubungan atau in touch dengan kelompok-kelompok marginal ini. Misalkan buat teman-teman di kelompok difabel, pemerintah sebenarnya bisa membantu diseminasi informasi dengan kerjasama dengan organisasi yang biasanya menjangkau kelompok-kelompok difabel, kemudian mereka membagikan informasinya itu dalam format-format yang mereka bisa pahami. Contohnya kalau misal untuk teman-teman tunanetra, mereka bisa mendapatkan informasi dalam format braille, kemudian informasi lain yang disebarkan secara merata. Dan jangan sampai ada yang namanya diskriminasi atau kita labeling orang. Itu yang sebenarnya paling mudah bisa kita lakukan buat bisa label orang berdasarkan etnisnya atau kalau dari atas dasar geografis, cuma karena mereka menghadapi pre-existing conditions atau medical conditions yang jadi sulit ketika masa pandemi. Setelah mendengar pendapat dari teman-teman yang menyoroti isu mengenai masyarakat marginal, sekarang kita akan mendengar pendapat teman-teman yang menyoroti mengenai perubahan perlombaan militer antar negara serta peran Amerika Serikat dalam kerjasama internasional bidang kesehatan setelah COVID-19. Mari kita simak pendapat dari Felis dan Atta. Jadi kan pandemi ini tuh masuk ke ranah isu keamanan non-tradisional. Nah, kalau misalnya konsep self-help itu sendiri kan berasal dari teori realisme yang tradisional, di mana isu keamanan yang non-tradisional dianggap kurang signifikan perannya di sistem internasional. Nah, kalau misalnya dalam konteks pandemi ini, tentu karena parameter yang diangkat itu sudah masuk ke ranah human security atau keamanan manusia sebagai objek yang disecuritize, maka tidak heran kalau dalam pandemi ini interdependensi tentunya bisa dikatakan signifikan yang tentunya melawan konsep dari self-help itu sendiri, di mana negara harus secara sendiri-sendiri menyelesaikan masalahnya. Padahal tentunya di pandemi ini diperlukan kerjasama global bahu-membahu untuk mengatasi pandemi ini, karena ya seperti contohnya alat-alat kesehatan dan sebagainya itu kan diperlukan dana, lalu bantuan dari negara-negara lain, apalagi ke negara-negara yang kurang berkembang gitu. Kalau menurut aku sendiri kan negara itu tuh cenderung self-help pada awalnya karena dia tidak bisa bergantung pada orang lain kan. Karena bahwa pada sebenarnya keamanan itu tuh absolut berada di tangan dia sendiri. Makanya dia tuh harus punya senjata sendiri. Kalau dia punya perlu bahan baku strategis, dia harus perlu menguasainya sendiri. Kalau dulu itu yang cenderung menolong negara-negara untuk melakukan imperialisme, penjajahan. Karena semuanya dia harus penuhin secara sendiri kan. Kemudian kan kayak ya zaman interdependensi sekarang dan majunya neoliberalisme membuat negara-negara itu ya udah mau percaya dengan perdagangan bebas gitu kan, bahwa semuanya itu nggak selalu cenderung sendiri gitu tentang masalah keamanan. Tapi pandemi ini membuktikan bahwa pada dasarnya self-help itu nggak bisa dipungkiri bahwa itu tuh masih penting gitu. Karena bisa kita lihat begitu kayak ada masalah kayak di Korea Selatan bermasalah, waktu di awal-awal tahap pandemi ini kan semua negara harus punya siap sendiri gitu kan. Kayak Korea Selatan mampu begitu karena dia siap sendiri. Kayak Italia, betapa masalahnya dia karena dia nggak siap gitu. Pada akhirnya ini mengajarkan pada negara-negara
penting untuk bisa siap sendiri, karena nggak semuanya itu bisa berlaku dari pertolongan. Apalagi kayak pandemi corona ini, begitu masalahnya bisa datang dari negara lain, orang-orang malah memutuskan untuk tidak bekerjasama, kan, memutuskan hubungan. Jadi kok negara dia tidak bisa self help, tidak bisa sendiri, maka itu akan membuatnya sangat terancam gitu. Kalau menurut aku, yang hegemonic stability theory itu kan mengatakan bahwa pada dasarnya dunia ini tuh akan stabil kalau ada suatu hegemoni yang istilahnya mendominasi dalam politik internasional dunia gitu kan. Nah, jadi bisa kita lihat kan, kayak kita tahu sekarang ini yang menjadi hegemonnya itu Amerika Serikat kan. Amerika Serikat tuh harus bisa menjadi pemimpin yang mendominasi dunia dalam segala aspek kerjasamanya, terutama dalam bidang kesehatan gini. Misalnya kayak yang pandemi WHO, pandemi COVID sekarang ini tuh yang harus memimpin penyelesaiannya itu Amerika gitu. Tapi begitu Amerika keluar bantuannya dari WHO, itu maksudnya apa? Kalau aku lihat sendiri itu ini adalah salah satu contoh dari gimana Amerika itu udah mulai keluar lengser posisinya dari posisi hegemon dunia. Dia itu udah mulai nggak mau, istilahnya udah willingness-nya untuk menjadi hegemon itu udah berkurang, dan mungkin juga kemampuannya juga udah berkurang untuk menjadi pemimpin dalam politik dunia. Akhirnya adalah kan, kalau hegemonic stability theory itu bilang setiap ada pelengseran hegemon dan berganti ke hegemon berikutnya itu akan jadi kekacauan instabilitas politik kan. Jadi menurut aku keluarnya Amerika dari WHO itu bisa kita lihat sebagai salah satu pertanda bahwa kedepannya ini akan terjadi instabilitas politik dunia sih, karena posisi Amerika sendiri yang akan mulai lengser dari posisi hegemonnya. Nah, jadi sekarang kan Amerika Serikat tercatat sebagai pendonor terbesar WHO. Nah, kalau misalnya Amerika beneran menarik diri dari WHO nih, menurutku itu dampaknya ke hegemonic stability theory adalah teori tersebut asumsinya bisa dibuktikan. Karena dengan melihat keadaan sekarang di mana sekarang terdapat pandemi COVID, dan otomatis dengan keluar Amerika Serikat dari WHO, pengucuran dana akan berkurang yang dialokasikan untuk menangani pandemi ini. Otomatis koordinasi global juga kan berkurang efektivitasnya dengan sendirinya. Jadi yang hubungannya dengan hegemonic stability theory adalah jika Amerika Serikat ibaratnya masih menjadi negara superpower atau adidaya di sistem internasional, maka sistem internasional akan lebih stabil. Dan dalam konteks ini, koordinasi global terkait pandemi COVID akan lebih stabil. Nah, beda halnya kalau misalnya Amerika keluar dari WHO ini, otomatis koordinasi global dan tata kelola kesehatan global akan terganggu. Jadi, menurutku, kalau misalnya Amerika keluar ya, asumsinya bisa dibuktikan, ibaratnya gitu. Ternyata, setelah mendengar pendapat dari teman-teman, bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya berubah pada aspek kesehatan global, namun juga pada aspek ekonomi internasional, pada aspek politik keamanan global, dan juga pada isu masyarakat marginal. Nah, menurut kamu, apalagi nih yang dirubah oleh pandemi COVID-19? Jika ada pendapat, boleh banget nih ditaruh di kolom komentar. Aku, Lukas, dan Angel dari Inkakomai UGM mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di RPD berikutnya.